man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Maka sebagian orang menyebutnya ini zikir ataqah, zikir pembebasan diri dari api neraka. Kalau هل أتى على الإنسان حين kami ziarah di Puyang saya Pakar Mangkutam. Jadi selama kami berzikir itu ada satu helai daun yang ikut zikir, nggak berhenti begitu. Begitu kami selesai zikir dia berhenti juga. Nah, dia selesai kami zikir, jadi jamaah bilang ke saya, Buya katanya tadi ada daun yang ikut zikir, tapi kan posisinya sudah berhenti. Mana daun yang zikir itu? Zikir lagi dia, gerak lagi. Nah, udah selesai ya itu berhenti. Nah, inilah saya bilang yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Di daun aja ikut zikir, Pak. Jadi kalau manusia nggak mau zikir tidak lebih mulia dari sehelai daun. Nah, itu buktinya daun aja zikir. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau nggak salah dulu di awal saya sampaikan posisi ilmu dalam Islam. Berangkat dari al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Jadi Bapak Ibu dan kita semua tentu sudah bisa paham di mana posisi syariat, di mana posisi tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi sekedar mengulangi, al-Islam itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu syariat. Sedangkan al-iman itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu hakikat atau ilmu akidah. Lalu al-ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dibagi dua. Ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita kenal 4. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa 4 ini? Untuk membina diri kita yang 4 lapis. Jadi diri kita manusia ini terdiri dari 4 lapis. Lapis pertama disebut dengan tubuh yang kasar atau jasmani. Dibina dengan ilmu fikih atau ilmu syariat. Supaya tubuh ini selamat. Mana halal, mana haram, mana sah, mana batal. Itu urusan fikih untuk menyelamatkan tubuh. Nah yang kedua ada ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini membina hati. Supaya hati ini bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak hasud. Supaya hati kita ini selalu ingat kepada Allah. Dia hanya terpaut kepada Allah saja. Ini ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Di kulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini untuk membina nyawa kita. Siapa sebenarnya nyawa kita? Ruh kita ini siapa? Ada hakikat ruh itu siapa? Hakikat turun naiknya nafas itu apa? Ini kajian-kajian hakikat. Nah, yang keempat ini membina nyawa. Yang keempat ilmu ma'rifat untuk membina rahasia diri kita. Siapa sebenarnya rahasia diri kita? Jadi diri kita 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Dibina dengan ilmu yang 4, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu sudah kita kaji pada awal. Sekarang saya ingin sampaikan kajian tentang 2 kalimat syahadat. Nah, kenapa saya kemukakan ini dulu? Karena saya pikir inilah yang pokok. 2 kalimat syahadat. Kalau
rukun Islam itu kita ibaratkan sebuah bangunan, itu dua kalimat syahadat itu pondasi atau tempat berdirinya bangunan. Jadi kalau tempat berdirinya bangunan itu kokoh, insya Allah bangunannya akan langgeng, akan kokoh juga. Tapi kalau pondasinya atau tempat berdirinya bangunan itu labil, cepat roboh bangunan di atasnya. Nah, itu dua kalimat syahadat. Lalu salat itu ibarat tiang-tiangnya. Tiang-tiang as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa orang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Siapa orang yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Yang ketiga puasa. Puasa itu junnah, dinding. Nah, dinding-dinding pembatas. Yang keempat saum, puasa. Puasa itu menahan. Puasa itu menahan. Jadi asaumu junnah. Puasa itu dinding ya. Puasa itu dinding. Sedangkan yang keempat zakat. Zakat itu bersih. Bersih itu sirkulasi angin itu lancar. Itu pintu dan jendela. Jadi kalau puasa itu ibarat dinding, sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendela. Haji atap. Nah, atapnya. Jadi kalau sudah lengkap empat ini, sudah berdiri sebuah bangunan, fondasi sudah ada, tiangnya sudah ada, dindingnya sudah ada, pintu jendela sudah ada, atap pun sudah ada. Tinggal lagi kita membaguskan bangunan. Seperti apa bangunan yang kita inginkan. Ya, semakin banyak sunatnya, semakin bagus bangunannya. Kalau hanya wajibnya saja, itu gampang, Pak. Dinding itu bata merah saja, itu sudah cukup. Tapi kan tidak indah kalau tidak diplaster, tidak diaci, dicat, diprofil. Nah, kayak gini pakai granit begini ini mahal. Kan? Jadi sunat-sunat itu lebih mahal daripada yang wajib, Pak. Wajar-wajar saja kalau orang jarang-jarang mengerjakan sunat. Nah, jadi jangan dibayangkan sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa. Itu kita meringankan sunat. Jadi semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Nah, para aulia Allah itu bedanya dengan kita antara lain kan, mereka banyak sunatnya, Pak. Kalau kita ini sudah mengerjakan yang fardu saja sudah syukur gitu. Semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Nah, begitu juga dalam beragama. Semakin banyak sunatnya, insya Allah semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah bangunan. Sekarang dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Ini harus kokoh. Ya. Kokohnya itu harus kita pahami dari 5 sudut pandang. Pertama, kita perlu paham cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini saya kira perlu untuk kita pahami cara mengucapkannya. Terutama adik-adik para generasi muda. Kadang-kadang miris juga. Saya sering mengikuti hijab kabul pengantin yang baru dipimpin oleh Pak PPN mengucap dua kalimat syahadat. Ada yang sampai 3-4 kali diulang nggak lurus-lurus. Jadi baru mengucapkan kalimatnya saja nggak lurus. Gimana mau selanjutnya? Jadi belajar mengucapkan dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bagian daripada ilmu syariat. Nah, jadi ilmu syariat mana makharijul hurufnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Khusus di dalam sholat saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat itu dalam satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan diputus. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti kemudian disambung asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan batal sholatnya, tetapi pemahaman dari segi sudut pandangan hakikat kurang pas. Nah, jadi saya menganjurkan
Mengucap dua kalimat syahadat khususnya di dalam sholat diusahakan satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat itu. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Nah, jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Jadi belajar tarekat ini Bapak Ibu yang saya hormati, belajar zikir. Ya. Nah, ketika kita belajar zikir, kita lihat zikirnya itu ada yang disebut zikir jahar, yang diucapkan dengan lisan, ada yang disebut dengan zikir khafi, yang disebut pakai hati. Nah, dua-duanya ini perintah Allah dan Rasul. Rasul memerintahkan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat ketika itu, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau percaya kepada Rasul, itulah salah satu ajarannya. Faksiru bizikri la ilaha illallah. Nah, jadi jangan pernah dalam hati kita benci kepada pelaku zikir. Kadang-kadang ada yang benci, ngapain zikir dikeras-keraskan, la ilaha illallah, Tuhan itu enggak tuli. Nah, kan? Nah, ini kena nggak paham saja, padahal itu perintah Rasul itu. Nah, banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah, kata Rasul. Nah, kemudian yang kedua zikir dalam hati. Ini perintah Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Wa dunal jahri minal qawl. Jangan bersuara keras. Tak boleh bersuara. Ya, jadi ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Gitu. Kalau bersuara ya bukan pakai hati namanya itu. Ya, jadi jangan dijadikan ayat ini alasan untuk melarang orang zikir bersuara, Pak. Ya, so kadang-kadang kita dengar ada nggak boleh zikir bersuara keras. Nah dilarang, ini ayatnya salah letak, Pak. Ini ayatnya bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Nah, ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Wadunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Ya, Al-Marawi itu di dalam kitab Tafsir Madawi bilang bil ghudwi wal asal itu apa? Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, kita sudah kena dosa, Pak. Jadi kita berdosa itu bukan kena maling aja, nggak ingat Allah saja kita sudah dosa. Ya. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ya, kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Tapi kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Nah, kita ambil contoh, Pak. Ini air. Sampai sekarang sedunia ini nggak ada yang bisa bikin air. Ya, air ini milik Allah, bukan milik kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, sampai kita dikasih minum, Pak. Jangan dikira sederhana air segelas ini, Pak. Ini besar sekali biayanya. Jangan hanya melihat air segelas ini cuma 500 rupiah.
Ya, coba kita pikirkan, renungkan. Air ini oleh Allah diletakkan dalam tanah. Ya, ada yang keluar mata air, ada yang dibor. Nah, kalau dibor, kita pakai bor besi, Pak. Berapa orang yang terlibat dari besi? Mulai dari menambangnya sampai menjadi besi. Setelah jadi besi dirakit menjadi alat untuk pengebor. Berapa orang yang terlibat dengan alat ini? Mulai dari pembuatannya, perakitannya sampai diantarkan ke distributor. Dengan mobil, berapa orang yang terlibat dengan mobil itu? Nah, sampai distributor lalu diberikan sampai kepada konsumen. Nah, sampai dipakai oleh pemakai. Nah, ketika ngebor itu berapa orang yang terlibat dengan pengeboran? Belum lagi mobil yang dibawa pakai bensin, berapa orang yang terlibat dengan bensin itu? Nah, setelah dibor air keluar lalu dikemas pakai plastik. Pakai plastik ini pakai mesin lagi. Berapa orang yang terlibat dengan mesin plastik ini? Setelah jadi di sini dikemas, berapa orang yang terlibat dengan kemasan plastik ini? Sampai akhirnya diberikan ke distributor, sampai kepada penjual, sampai ke konsumen, sampai ke meja ini. Masya Allah, Bapak, ribuan orang, Pak, yang terlibat dengan segelas air. Kalau bukan kena rahmat Allah, sungguh kita takkan mampu kita mendatangkan segelas air di meja ini. Nah, ini milik Allah. Nah, ketika kita minum, ingat Allah apa tidak? Kalau begitu kita minum ingat Allah, tanda syukur. Tapi kalau kita minum tidak ingat Allah, tanda kufur. Kenapa kufur? Maling, Pak. Maling punya Allah. Nah, makanya kullu amrin zibalin famabda bi bismillahirrahmanirrahim fawa'afta. Segala sesuatunya ada hikmah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, dia terputus. Nah, jadi kita meminum air, ingat Allah tanda syukur. Tidak ingat Allah tanda kufur. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua belajar tarekat itu belajar zikir, belajar melatih lidah dan melatih hati. Ya, kenapa dua ini yang kita latih? Karena dua inilah alat yang bisa digunakan ketika orang akan mati. Kalau lidah masih fasih, kita ucap la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini bukan tawaran murahan Bapak Ibu, ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Untuk bisa Nabi memberi isyarat, ya. Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, jadi kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah semasa kita masih sehat, insya Allah mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini artinya Rasul menganjurkan kita supaya banyak-banyak dulu, biasakan dulu lidah ini mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang tanya ke diri kita sendiri, berapa kali kita nyebut la ilaha illallah dalam sehari semalam? Makanya kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari pengesahabahan Om di Suryalaya, setiap selesai sholat fardu minimal 165. Minimal, ya, setiap selesai sholat fardu. Dalam hadis Nabi disebutkan, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Maka sebagian orang menyebutnya ini zikir ataqah, zikir pembebasan diri dari api neraka. Kalau sebagian ulama itu mewajibkan murid-muridnya itu selesaikan dulu zikir 70.000. Ya, tapi di Suryalaya pengasahabah Anom tidak mewajibkan itu. Asal kontinu saja kita zikir 165 selesai sholat fardu, lama-lama sampai juga 70.000 kan gitu. Asal istiqomah aja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau lidah ini sudah keluh,
Sudah nggak bisa ngomong lagi. Kan banyak kita perhatikan, jauh hari belum mati, udah nggak bisa ngomong lagi. Kena stroke. Nah, satu-satunya alat yang kita bisa gunakan adalah hati. Nah, kalau hati ini waktu sehat, tak pernah dilatih gimana cara hati zikir, khawatir Pak. Begitu mau mati, kalang kabut. Nggak bisa. Berenang di lautan lepas, tak ada pegangan, kelelep itulah. Katanya kepingin selamat. Nah, untuk bisa selamat, gunakan alat. Pertama lidah, yang kedua hati. Ada yang ketiga lagi, namanya zikir anfusiyah. Jadi mengikuti aliran nafas. Nah, kita harus belajar kepada mereka yang ahlinya. Nah, lanjutan dari itu, ada satu istilah dalam ilmu tasawuf, ketika dia tiada tapi ada, bagaimana kita bersikap? Dia tiada tapi ada. Tiada di dalam tubuh tapi ada di samping. Kita tahu, bahkan melihat orang apa nih, menyaksikan orang lagi mandi, kan tahu. Kita tiada di dalam tetapi kita ada. Bagaimana kita bersikap? Nah, di sini perlu kajian ilmu ma'rifat. Tanpa kita kaji dalam ilmu ma'rifat nggak akan ketemu, Pak. Nah, itu gunanya kajian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, kita perlu belajar isi, memahami isi dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, syahadat rasul. Kalau diterjemahkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Jadi namanya alih bahasa, ya bisa saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting kita paham. Mau dialihkan ke bahasa Padang, bahasa Minang, boleh. Ya, ambo bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah ada. Ambo bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Mau dialihkan ke bahasa Lampung, boleh. Ya, enggak masalah. Bahasa Palembang silakan. Tapi itu alih bahasa. Belum isi. Isinya mana? Aku bersaksi. Aku yang bersaksi siapa? Aku. Aku itu yang mana? Ya. Nah, ketika kita bicara aku, itu ada 3 tempat. Aku pada tubuh, aku pada ruh, aku pada rahasia. Nah, aku bersaksi, yang bersaksi siapa? Nah, kalau bersaksi itu tubuh nggak pernah ketemu Allah kok. Ada. Tubuh kita nggak pernah ketemu Tuhan. Yang pernah ketemu Allah itu ruh kita. Ya. Jadi yang menyaksikan itu siapa? Yang disaksikan siapa? Yang menjadi saksi siapa? Nah, kalau hanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak tahu tempat meletakkannya. Ya. Yang menyaksikan ruh kita. Yang disaksikannya adanya Allah. Yang menjadi saksi tubuh kita. Karena mulut kita yang ngomong, telinga kita yang mendengar. Jadi yang akunya itu ruh. Aku bersaksi. Yang disaksikannya adanya Allah. Nah, maka bagi mereka yang sudah paham, yang sudah ma'rifat, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Ya. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Apa saja yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Ini bagi orang yang paham. Ya, kan? Apa saja yang dipandang? Terpandang meja ini, terlihat adanya Allah. Terpandang karpet ini, terlihat adanya Allah. Terpandang bangunan ini, terlihat adanya Allah. Apa saja. Ya. Sehingga Sultan Aulia bilang, man nazara syai'an walam yarallahu fanadharu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Ya, sia-sia belaka. Kalau bahasa Lampungnya buta tepedak. Ya. Kalau bahasa Minangnya tabulalang cik matonyo tapi tidak mencali ada. Nah, itu batai ikan asin. Nah, sejelas ini adanya Allah tak terlihat oleh kita. Bukan Allahnya yang enggak ada, kitanya yang buta. Apa mau buta sepanjang masa kita? Apa mau sampai tua kita jadi orang buta? Ya.
Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi kalau nggak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap kenal Allah di akhirat. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang ngatur akhirat itu nanti, ya Allah yang ngatur dunia inilah nggak ganti-ganti. Dan Allah itu bersifat bakok, kekal, nggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak kenal. Nah, makanya sering saya sampaikan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Kembali ke Allah itu ya sekarang ini. Sebelum ajal tiba, mati itu ajal. Batas waktu untuk kembali kepada Allah. Makanya diwanti-wanti betul sama Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu ajal. Jangan sampai ajalmu tiba, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, baru kita pulang. Ya. Banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, tapi belum pulang, karena belum sampai waktunya. Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Nah itu maunya ini yang sudah kembali tapi belum pulang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu isi kita mencari isi dua kalimat syahadat. Mana isinya? Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isinya zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ya, oleh karena itu perlu kita kaji lebih jauh, ya kan? Mengkajinya pakai ilmu tauhid. Ya, kalau di Arafah, ya kita gunakan sifat 20 untuk mengkaji diri kita, mengenal diri kita, mencari isi dua kalimat syahadat melalui kajian sifat 20. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, silakan bertanya kepada siapa saja, belajar kepada siapa saja, yang intinya tahu isi dua kalimat syahadat itu. Nah, jangan sampai hanya hafal kalimatnya tapi tak tahu isi. Ya, kalau hanya hafal kalimatnya, burung bio juga hafal. Nah, jadi kalau kita hanya hafal, ya kira-kira sekelas lah sama burung bio gitu. Kita tidak mau seperti itu. Nah, yang keempat kita pahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Nah ini perlu kita pakai Pak, karena Rasul contohkan, dan banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang mengarah ke situ. Cuman kita kadang-kadang nggak kepikiran ke situ Bapak Ibu. Salah satu contoh, ayam itu binatang yang halal. Ya, ayam, kambing, sapi itu binatang yang halal. Tetapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram, ya kan Pak ya? Haram dimakan. Di mana letaknya halal dan haramnya binatang itu? Ya. Kok bisa binatang yang memang sudah ditetapkan halal oleh Allah, cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah kok menjadi haram? Kenapa sih? Apanya yang membuat dia halal? Apa kalimat bismillahnya atau apanya? Nah, di kalangan orang-orang syariat, orang-orang fikih, tentu di kalimat. Makanya ketika nyembelih hewan itu Bismillahirrahmanirrahim, berucap dia. Karena memang ruang lingkup syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita bicara syariat itu tidak pernah lepas dari ucapan dan perbuatan. Ya, wajar kalau disebut Bismillahirrahmanirrahim, ucapan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan ucapan itu yang menyebabkan binatang itu halal? Saya kira tidak. Ya, kenapa tidak? Karena bukan persoalan kalimat. Bismillah dengan nama Allah. Binatang itu tidak pernah kita bikin, bukan kita yang bikin.
Bukan kita pula yang menghidupkan. Yang membikinnya, yang membuatnya Allah, yang menghidupkannya Allah. Artinya binatang milik Allah, bukan milik kita. Apa urusan kita membunuhnya? Apa urusan kita membunuh binatang itu? Bukan punya kita kok. Kok kita yang membunuhnya? Makanya haram. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah. Bukan nama kita. Dengan nama Allah aku sembelih hewan ini. Bismillah. Dengan nama Allah. Baru halal, Pak. Nah, jadi kalau tidak dengan bismillah enggak halal. Apa urusan kita sama binatang itu? Ya, kita ngejadikannya enggak, kita ngidupinnya, tiba-tiba kita yang membunuh. Ya, makanya haram. Tapi dengan bismillah. Jadi bukan persoalan kalimat bismillah, tapi makna bismillah itu. Dengan nama Allah. Nah, itu sah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil contoh lagi. Ini masjid apa? Baitul Mu'min. Nah, Baitul Mu'min. Kita mau meresmikan pemakaian Masjid Baitul Mu'min. Mengundang Pak Gubernur. Ya. Lalu kemudian Min 1 ya, Pak Gubernur panggil Pak Haji Yahya Ade. Pak Yahya, ya Pak, ini ada undangan peresmian Masjid Baitul Mu'min di Begadang 5. Oh ya Pak, cuman besok itu kata Pak Gubernur saya ini nggak sempat hadir karena ada urusan di Jakarta. Jadi saya minta Pak Haji Yahya mewakili saya selaku gubernur untuk meresmikan masjid tersebut. Siapa? Kata beliau. Pada hari H jam D, protokol bilang acara selanjutnya peresmian pemakaian Masjid Baitul Mu'min oleh Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Yahya Ade. Nah, naiklah ke podium Pak Haji Yahya. Lalu setelah menyampaikan salam, beliau katakan, atas nama Gubernur Lampung, saya resmikan pemakaian Masjid Baitul Mu'min. Tak palu dipukul. Nanti prasastinya Pak Yahya apa Pak Gubernur? Pak Gubernur. Karena yang resminya gubernur. Tapi Pak Yahya kan yang resmikan itu kesimnya. Pada saat atas nama gubernur itu Pak Gubernur itu. Kesimnya aja yang Pak Yahya. Isinya gubernur. Makanya kalau orang tanya, siapa yang meresmikan Masjid Baitul Mu'min? Pak Gubernur, bukan Pak Yahya. Paham maksud saya? Ada. Ini yang saya katakan memahami posisi. Banyak yang tak paham posisi seperti itu. Seolah kita lah yang meresmikan, kita yang hebat, kita yang pintar. Masya Allah. Ini memahami posisi. Nah, kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Itu memahami posisi syahadat tauhid. Itu banyak dicontohkan oleh Sultan Aulia, dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha harama. Bukan kau yang melempar pada saat kau melempar, tapi Allah yang melempar. Kelihatannya Nabi kan yang melempar. Tapi kata Allah, bukan kamu, Allah yang melempar. Satu. Yang kedua, kita lihat hadis kursi. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-kata itu Rasul. Ya. Tapi ku-nya itu Allah. Nah, makanya dalam ilmu hadis itu disebut dengan hadis kursi. Nah, tapi kita berhenti saja. Oh, itu hadis kursi. Kata-katanya dari Nabi, pengertian dari Allah, selesai. Bagi orang tasawuf nggak cukup sampai di situ, Pak. Harus dilihat mengapa bisa terjadi seperti itu. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Yang menyampaikan kalimat Rasul, tapi ku-nya itu Allah. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini yang saya maksudkan, Rasul berada pada posisi syahadat tauhid. Muhammad sudah nggak ada, Allah itulah.
secara hakikat gitu ya. Makanya kita perlu bedakan mana pandangan syariat, mana pandangan hakikat. Kita ini kadang-kadang ya kita berada pada lapangan hakikat, tetapi kita berpikir dan berpandangan syariat. Di situ kita nggak kelop, Pak. Bentrok terus gitu. Ya. Bahkan jadi korban, sampai al-halat jadi korban, Siti Jenar jadi korban, kena gitu. Ya, berada dalam pandangan, dalam posisi hakikat, dipandang dalam syariat. Nah, ini yang nggak kelop. Makanya kita harus tempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau kita sholat, ya, lalu kain kita kena tinja sebujung kuku, kira-kira batal apa tidak? Batal kan? Kena najis. Kenapa bisa batal? Karena najis. Kenapa najis? Karena sudah keluar dari sarangnya. Ya, tidak di perut lagi. Ya. Coba kalau masih dalam sarangnya, masih di perut, jangankan seujung kuku 3 kilo bawa sholat, tidak apa-apa. Masih di dalam. Tapi kalau sudah keluar, najis, Pak. Darah, begitu juga. Kain kita kena darah, batal sholatnya, udah najis. Tapi kalau masih di badan, berdiri di dalam, bawa sholat, tidak masalah. Bahkan kalau nggak ada sholat, nggak ada darah lagi, malah disolatkan. Kalau tubuhnya sudah nggak ada darah lagi. Nah, ini artinya ada pada posisinya masing-masing. Di mana posisi syariat, di mana posisi hakikat. Ini saya kira pentingnya kita mengkaji hakikat, memahami posisi. Di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Sultan Aulia juga praktekkan. Kan pernah satu ketika terjadi pertengkaran antara orang Kristen dengan orang Islam. Kata orang Kristen ini, Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nah, si orang Islam ini bertahan bahwa lebih mulia Nabi Muhammad. Nah, lagi bertengkar begitu, lewatlah Sultan Aulia. Kenapa kalian kok bertengkar? Ini saya. Nah, dia ini kan orang Kristen, dia mengatakan Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kata Sultan Aulia, kalau sekedar menghidupkan orang mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya umat Muhammad. Tapi kalau menghidupkan orang mati, ayo kita ke kuburan. Dicarilah kuburan orang yang sudah 300 tahun terkubur di situ. Ya, sampai di situ apa kata Sultan Aulia? Hum biizni. Bangun dengan izinku. Keluarlah yang di dalam kubur tadi. Hidup lagi. Bangun dengan izinku. Nah, yang jadi persoalan kita, ungkapan Sultan Aulia. Hum biizni. Bangun dengan izinku. Yang bisa menghidupkan orang mati kan cuma Allah. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makhluk tidak bisa menghidupkan. Yang beri nyawa nggak bisa. Allah lah yang menghidupkan. Tapi ketika Sultan Aulia mengatakan, biizni, bangun dengan izinku, kok yang mati jadi hidup? Nah, di mana posisi Syekh Abdul Qadir ketika itu? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Ilmunya ilmu hakikat. Dan itu perlu kita contoh, Pak. Dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang kita contoh itu bukan hanya syariat lahiriahnya. Kita ini bertengkar di syariat lahiriahnya saja. Urusan ke dalam jarang kita kaji. Padahal itu perlu kita contoh. Maka sering saya sampaikan. Yang perlu kita contoh dari Rasul itu paling tidak 9 poin. Ya, mungkin sering kita ucap dalam doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. 9 poin. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Nah, ini kita contoh. Ini urusan ilmu tasawuf. Ya. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah. Ini urusan ilmu syariat. Nah, jadi yang kita contoh itu zahir dan batin. Bagaimana zahirnya beliau memperlakukan ilmu syariat,
bagaimana batinnya memperlakukan ilmu hakikat. Itu semuanya kita contoh. Dan itu ada dalam hadis dan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya saya katakan yang keempat, memahami posisi. Yang kelima, barulah kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Kalau orang Malaysia bilang belayar biduk sampai ke pantai bawa barang serta penumpang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Mana pakaian hidup, mana tumpangan mati. Saya kira ini Pak yang perlu Pak. Maka sering saya sampaikan dengan jamaah di Arabaya, sudahlah urusan pahala, urusan surga singkirkan dulu dari pikiran kita. Kita ini ribut urusan pahala, urusan surga aja. Ya. Baru tunggang tunggik sholat 2 rakaat dan minta pahala sama Allah. Nggak malu nggak? Nah. Urusan kita bukan urusan pahala. Kalau pahala itu Bapak Ibu otomatis asal berbuat baik dapat pahala, asal berbuat jahat dapat dosa. Jadi otomatis. Jadi nggak perlu diminta gitu. Jadi singkirkan dululah urusan pahala itu, urusan surga. Kenapa? Karena urusan pahala itu otomatis diberi Allah. Ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya udah, perbanyak saja perbuatan baik, gitu aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain, gitu aja. Perbanyaklah perbuatan baik, enggak usah ngitung-ngitung pahalanya. Ya. Dikasih Allah pahala terima, enggak dikasih ya sudah, gitu. Nah, kenapa? Karena tujuan kita ibadah bukan untuk pahala. Tujuan kita gimana kembalinya diri kita kepada Allah. Itu aja dulu. Ya. Urusan surga serahkan sama Allah. Nggak bisa Pak, tunggang tunggik lah kita ibadah seumur hidup. Apa sudah jaminan dapat surga? Belum tentu Pak. Nggak bisa dibeli enggak. Ya, nah. Surga itu rahmat Allah. Ya. Kenikmatan nanti yang diberikan Allah. Jadi surga yang hakiki itu adalah kembalinya kita kepada Allah. Itu surga yang hakiki. Maka sekarang ini menurut saya, mari kita belajar dan memahami kajian ini untuk bisa kembali kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, 5 tahapan dalam mengkaji 2 kalimat syahadat. Pertama, belajar cara mengucapkan, ilmunya ilmu syariat. Yang kedua, belajar cara mengamalkan, ilmunya ilmu tarekat. Yang ketiga, belajar memahami isi, ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang keempat, belajar memahami posisi, ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ke depan kita urai lagi satu persatu. Mungkin kita bicara tentang cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nanti setelah selesai itu kita belajar isinya apa. Kemudian kita belajar memahami posisi, baru kita belajar cara memakainya. Tugas saya menyampaikan itu. Mau berhenti nggak apa-apa lah, sudah itu. Ada ya. Yang penting ini tersampaikan dulu. Nah, baik, silakan. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Ada. Silakan, Pak. Ya. Oh, ini fikih. Ingus itu. Ingus itu bukan najis, Pak. Enggak batal. Nah, dia bukan najis, cuman kotoran aja. Tapi bukan najis. Enggak batal. Ya, nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Banyak kok di haram itu sering kita jumpai itu. Ya. Orang gelap begitu pakai tisu dia, ini simpannya lagi. Ya. Nggak batal, cuman jangan diminum, Pak. Buang aja. Ya. Baik, ada.
Apa? Oh ya, boleh silakan. Sujud. Hmm. Udah. Makasih. Udah ya Pak. Waalaikumsalam. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku perkenankan. Ya. Ada waktu-waktu berdoa yang mustajabah. Pertama, setelah selesai salam. Itu setelah salam kita sholat, itu waktu yang mustajabah. Yang kedua, ya di tengah sepertiga malam terakhir, itu waktu mustajabah. Kalau tempat, yang pertama di Multazam, yang kedua di Raudhah. Nah, adapun doa ketika sujud boleh-boleh saja. Nah, tapi menurut saya ya bertasbih aja lah. Ya dah. Nanti kalau sudah selesai baru berdoa, menangis berdoa nggak apa-apa. Jadi tidak mesti harus berdoa ketika sujud, Pak. Nah, sebab apa? Ini maaf Pak, ya mungkin beda-beda pendapat. Ya. Kalau kita berdoa dalam artian kita minta kepada Allah, khawatirnya ya, yang kebayang oleh kita bukan Allah, yang teringat oleh kita bukan Allah. Yang teringat oleh kita ketiadaan harta. Nah, ya Allah berilah saya rezeki ya Allah karena kredit macet misalnya. Nah, duit nggak punya, Allahnya kapan? Diingat. Nah, jangan dibuat sesuatu yang akan membubarkan ingatan kita kepada Allah. Karena sholat itu tujuannya untuk ingat Allah. Ya. Adapun yang mengatakan waktu sujud ya silakan saja. Kalau menurut saya enggak. Ya, belum mesti waktu sujud itu harus berdoa itu yang terkabul begitu. Banyak orang yang enggak sujud, tidak dalam posisi sujud dia berdoa malah terkabul itu. Ya, jadi jangan ditambah-tambah dengan yang lain. Ya, kalau mau doa sendirian, ya silakan saja. Tapi kalau misalnya mengikuti imam kan belum selesai doanya, imamnya sudah bangun lagi nanti. Nah separuh nanti doanya nanti didengar pula sama Tuhan. Ya sudahlah. Ya lebih baik subhanallahil a'la wa bihamdi. Ujian saja. Ya karena tujuan kita sholat itu untuk ingat Allah. Aqimis sholata li zikri. Allah Maha tahu kok apa yang kita maukan. Makanya dulu pernah ada teman saya bilang, saya panggil anak saya katanya.
Kenapa Pak Haji? Enggak, kalau sudah salam tuh langsung berdiri. Dia enggak pernah doa. Saya panggil dia. Sini kamu. Kalau kamu sudah salam, jangan langsung berdiri. Doa dulu. Sudah Pak, katanya, sudah doa. Kapan kamu doa? Yang kan doa kan enggak perlu panjang-panjang kan. Emangnya apa doa kamu? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Udah katanya. Nah, jadi jamu enggak pula harus seperti itu, gitu kan? Ada adab berdoa, gitu ya. Ya. Jadi saya pikir tidak mutlak harus berdoa ketika sujud, Pak. Ya, tidak mutlak harus begitu. Ya. Yang saya tahu waktu mustajabah itu setelah selesai sholat. Doalah di situ. Makanya jangan langsung berdiri. Satu. Yang kedua urusan khusyuk, Pak. Ya, ya kalau sebagian orang memang sengaja betul sholat di tempat orang ramai, Pak. Menguji kekhusyukan. Ada orang lagi ribut begitu sholat di situ. Khusyuk kan enggak? Ya. Ada orang lagi ribut di tengah pasar begitu, ya sholat ya. Nah, kita enggak. Kadang-kadang mendengar kawan baca yang lain aja terganggu kita. Makanya kadang-kadang berjamaah juga. Melihat ada kawan yang pakai kaos, pilih saya katanya. Nah, terganggu pula kita. Ya. Saya kira begini Pak. Untuk khusyuknya sholat itu mesti lengkap ilmu tentang sholat. Nggak bisa direkayasa. Mana ilmu tentang sholat? Pertama, kita tahu dulu maqam takbir. Ya, maqam takbir. Maqam takbir itu ihram, mi'raj, munajat, tubatil. Ya, apa yang disebut ihram, apa su mi'raj, apa su munajat, mana yang disebut tubatil. Satu. Yang kedua kita tahu arah. Namanya kiblat. Kiblat sholat itu ada 4. Ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia. Kalau ke Mekah menghadap Baitullah itu kiblat tubuh. Ya, walaupun kita di depan Ka'bah, dada kita saja yang menghadap Baitullah, muka kita ke tempat sujud. Nggak boleh kita menengadah begini ke Baitullah. Enggak. Tetap saja dada saja yang mengarah ke Baitullah, muka tempat sujud. Nah, kalau kita di dalam Masjidil Haram, langsung mengarah ke Baitullah. Kalau kita di luar Masjidil Haram, mengarah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Gitu ya. Ya, makanya arah. Nah, itu tubuh. Nah, kiblat hati kemana? Kiblat nyawa kemana? Belum lagi kiblat rahasia kemana? Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu paham yang sholat itu siapa. Nah, ya siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, ini makanya lengkap ilmunya. Ilmu syariatnya sempurna, ilmu tarekatnya sempurna, hakikat ma'rifat sempurna. Karena di dalam sholat itu sendiri mesti terakumulasi 4 macam zikir. Zikir syariat, ucapan dan perbuatan. Satu, kita mulai berdiri, kemudian takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud, itu zikir syariat. Lalu kemudian zikir tarekat, ingat hati kepada Allah. Nah, kalau hati sudah terpaut kepada Allah, enggak terganggu dengan yang lain, Pak. Mau nangislah anak, mau ngomonglah orang di sebelah, enggak peduli. Ya, ini namanya sendiri dalam keramaian. Nah, bisa enggak kita sendiri dalam keramaian? Di tengah orang banyak kita merasa sendirian. Ya, nggak ada yang lain. Ya. La ilaha illallah. Tak ada yang lain selain Allah. Nah, nggak akan terganggu, nggak. Kata, itu zikir tarekat, ingat hati ke Allah. Lalu zikir hakikat, rasa, dirasa. Bapak merasa bapak yang sholat atau bukan? Gitu. Nah, ini masalahnya. Ini kan kita merasa kita yang sholat. Tapi kalau ditelusuri, gimana ceritanya kok kita yang sholat? Berdiri kita pakai kodrat Allah, mendengar kita pakai sama Allah, melihat kita pakai basar Allah, baca ini dan itu ilmunya Allah, yang punya kamu mana? Itu punya aku semua. Kok ngaku-ngaku punya kamu? Nah, di situ masalahnya, Pak. Nah, ini perlunya kaji hakikat tadi. Ibu-ibu punya ruh apa enggak? Punya. Pernah bikin? Nggak pernah bikin ruh kan? Ya, kok bisa punya? Dari mana dapat?
Katanya punya ruh. Bikin nggak pernah, beli nggak pernah. Kok bisa punya? Fanafaktu bihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya Allah. Jangan ngaku-ngaku punya ruh. Nah, disitulah kesalahan dalam akidah, Pak. Ngaku punya, padahal bukan punya kita. Makanya bingung kita. Misalnya Pak Haji Dasril datang ke rumah saya, bawa mobil yang keren, yang bagus. Ya, apa yang paling bagus itu? Namanya saja nggak tahu saya. Belum pernah punya. Ya. Pokoknya mobil yang paling bagus lah gitu. Ya. Pak Ustadz, permisi mau parkir mobil di halaman. Oh ya Pak, silakan. Saya bilang. Ada urusan di belakang. Diparkirnya mobil bagus itu di rumah, di halaman rumah saya. Beliau menyelesaikan urusan di belakang. Begitu nggak lama sudah itu lewat orang. Baru ya mobilnya. Oh iya, punya apa? Siapa? Punya saya. Saya bilang punya saya. Oh hebat ya. Oh siapa dulu? Nah akhirnya selesailah. Pak Dasril, udah selesai Buya. Mau pulang dulu, bawa mobilnya. Oh ya silakan Pak. Pergilah beliau, mobilnya dibawa. Saya sedih Pak. Sedihnya bukan karena mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya kalau orang datang lagi. Nanya, mana mobilnya tadi Buya? Itu sedihnya saya, bukan karena dibawa mobilnya, bukan. Yang saya sedihkan kalau orang yang nanya dia datang. Nah ini masalahnya. Ngaku punya padahal bukan punya kita. Makanya Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Cuman di kita ini kadang-kadang urusan infak, duit gitu. Bukan Pak, serahkan apa yang Allah berikan padamu. Mana yang Allah berikan padamu? Yang ada di diri kita sifat 7. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Serahkan. Kodratnya Allah, iradat punya Allah, hayat punya Allah, sama punya Allah, basar punya Allah, ilmu punya Allah, kalam punya Allah. Berikan, serahkan semuanya. Bukan punya kita itu. Ya. Sebelum ajal tiba, kembalikan. Nah, sehingga kita tidak merasa punya lagi, Pak. Nah, makanya kita nggak khusyuk-khusyuk sholat itu. Kenapa? Karena kita merasa kita yang sholat, katanya. Nah, maka di sini perlu untuk kajian lebih jauh lagi, dikaji hakikat. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan dan Allah pertemukan kita dengan guru yang bisa membimbing kita agar sholat kita menjadi sempurna. Amin. Allahumma amin. Ya. Apa itu? Bedaham. Udah biarin aja, nggak usah kita terganggu. Urusin diri sendiri, Pak. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Yang kita urusin diri kita. Mau orang bagaimana terserah orang. Ya, nah? Jangan banyak kita memperhatikan diri orang lain. Apanya? Hah? Yang merasa terganggu siapa? Oh, itu kan perasaan. Ya makanya ya jangan berdahak lah. Apalagi di tempat yang suci begitu jangan. Gitu ya. Itu ya. Adapun terganggu orang lain itu kan perasa masing-masing saja. Ada yang merasa tak terganggu. Ya. Nah intinya jangan meludah di tempat yang suci itu saja. Ya. Baik Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.